sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sekalian, adik-adik mahasiswa semua, selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi rubrika modul kedua, yaitu aliran tidak seragam atau non-uniform flow akibat pembendungan. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, tujuan. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai setelah kita mengikuti praktik job kedua ini atau modul kedua ini. Yang pertama, untuk mendemonstrasikan aliran tidak seragam akibat pembendungan. Yang kedua, untuk menentukan perbedaan koefisien Cauchy pada kedalaman normal dan pada aliran terbendung. Jadi nanti kita akan membandingkan perbedaan antara koefisien Cauchy pada praktik pertama. Praktik pertama di modul 1, aliran seragam licin dan untuk saluran licin dan kasar dengan koefisien Cauchy pada aliran terbendung. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui gaya-gaya pada aliran dan momentum pada aliran tidak seragam. Sebelum kita masuk ke langkah percobaan atau praktik, kita refresh dulu pengetahuan kita tentang aliran tidak seragam. Saya sudah jelaskan di modul pertama. Aliran dibedakan menjadi aliran steady dan unsteady, kemudian aliran steady itu dibagi lagi menjadi aliran seragam dan aliran tidak seragam atau uniform flow dan varied flow atau non-uniform flow. Varied flow atau non-uniform flow, aliran tidak seragam ini dibagi lagi menjadi 2. Aliran tidak seragam berubah beraturan dan aliran tidak seragam berubah tiba-tiba atau uniform flow, non-uniform flow, gradually dan rapidly. Oke. Contoh umum aliran saluran terbuka yang tidak seragam bisa kita lihat di seperti kejadian banjir di sungai, aliran pasang di muara sungai, kemudian di aliran yang melewati pelimpa atau spillway atau bendung. Pada aliran tidak seragam, gerakan fluida dilawan oleh tekanan aliran dan tegangan geser yang diberikan pada permukaan yang basah. Jadi hampir sama dengan aliran seragam. Kemudian untuk menentukan harga tegangan geser pada aliran tidak seragam digunakan persamaan atau 0 sama dengan gamma kali RS0. Rumus tegangan gesernya sama dengan aliran seragam. Untuk menentukan kemiringan saluran untuk aliran tidak seragam, kita menggunakan rumus SF sama dengan S0 kali HN tambah 1 kurang H1 per L. Jadi berbeda dengan aliran seragam. S0 SF itu kemiringan gesekan atau kemiringan muka air, kemudian S0 kemiringan dasar saluran, HN tinggi muka air pada titik tinjau, ke N, kemudian L panjang saluran antara titik tinjau. Untuk menentukan koefisien Cauchy kita menggunakan rumus kecepatan Cauchy sama dengan aliran seragam. Sedangkan untuk
menghitung gaya-gaya dan momentum yang terjadi. Langkahnya juga sama dengan analisa perhitungan pada aliran seragam. Peralatan yang digunakan pada umumnya sebagian besar peralatannya sama dengan modul pertama. Yang pertama, model saluran terbuka multi-purpose teaching film yang sudah dijelaskan di modul pertama. Ini gambar model saluran terbuka multi-purpose teaching film. Kemudian yang kedua itu alat pengukur kecepatan aliran, current meter. Ketiga, alat pengukur tinggi aliran atau kedalaman aliran, yaitu titik 2 atau point gauge. Kemudian instrumen yang dipakai sebagai pembendung kita gunakan di sini adalah alat yang dinamakan stop lock. Langkah percobaan yang pertama, kita alirkan air ke dalam saluran dengan menyalakan pompa. Di model saluran terbuka multi-purpose teaching film itu ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Kedua, kita atur debit aliran. Di multi-purpose teaching film itu ada keran untuk mengatur aliran, debit aliran. Kemudian kita bisa lihat di meteran debit. Pada meteran debit, skala yang digunakan adalah liter per detik. Kemudian kalau kemiringan saluran kita miringkan dengan kemiringan tertentu, kita catat kemiringannya berapa. Ada model saluran terbuka multi-purpose teaching film, kemiringannya menggunakan skala persen. Jadi kalau kita mau hitung kecepatan Cesi, kecepatan aliran dengan rumus Cesi, kita harus mengkonversi kemiringan dalam persen ke gradien. Langkah keempat, kita bendung aliran pada ujung hilir saluran dengan stop lock. Langkah kelima, kita ukur kedalaman pada beberapa titik yang telah ditentukan jaraknya di sekitar daerah pembendungan, paling kurang 5, 2 di hilir, 2 di hulu, kemudian 1 di atas pembendungan, kemudian 1 di terjunan, 1 lagi di bagian hilir bendung. Kemudian pada titik-titik tersebut kita ukur kecepatannya. Yang terakhir, yang ketujuh, kita amati aliran yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita amati video berikut ini.
Baik, itu tadi video mengenai langkah-langkah praktik bagaimana kita memasang model seperti model bendung, kemudian bagaimana kita mengukur kedalaman dan kecepatan aliran. Kemudian setelah kita mengukur kedalaman dan kecepatan setiap titik, terakhir kita harus menghitung yang pertama gas penampang basah, kemudian radius hidrolik, kecepatan aliran dengan kecepatan aliran, kemudian hitung tegangan geser, koefisien Cesi, kemudian kita menghitung kemiringan muka air. Selanjutnya kita hitung gaya-gaya yang bekerja pada aliran dan momentum yang terjadi. Kemudian kita buat grafik berdasarkan parameter analisis. Terakhir kita gambar sketsa aliran yang terjadi menggunakan AutoCAD. Untuk lebih mendetail, kita harus buat dalam tabel seperti ini. Paling kurang 5 titik pengukuran. Dari setiap titik kita hitung kedalaman, kita ukur, kecepatan kita ukur, kemudian kita hitung penambang basah di setiap titik, radius hidrolik dengan geser, koefisien Cesi, gaya, kemudian momentum. Untuk